Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mai Puspadina Bilyastuti, Esos MAP. Saya merupakan dosen program studi S1 Administrasi Publik, Kampus Kabupaten Ponorogo, Universitas Merdeka Malang. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu di Prodi S1 Administrasi Publik Kampus Kabupaten Ponorogo, salah satunya adalah mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Di mana mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik ini merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. Secara garis besar, mata kuliah ini membahas tentang konsep pelayanan publik dan manajemen pelayanan publik, perkembangan paradigma pelayanan publik, ruang lingkup pelayanan publik, membahas tentang reformasi birokrasi dan inovasi di dalam pelayanan publik, serta menganalisis masalah-masalah yang terkait dengan pelayanan publik. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 adalah UTS dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Pada awal pertemuan perkuliahan, saya menyampaikan RPS atau rencana pembelajaran 1 semester. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep pelayanan publik dan manajemen pelayanan publik, mampu menjelaskan perkembangan paradigma pelayanan publik, ruang lingkup pelayanan publik, dapat menjelaskan pentingnya reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik, serta mampu menganalisis permasalahan-permasalahan dalam pelayanan publik. Dalam setiap tema atau topik pembahasan, saya juga menjelaskan capaian pembelajaran yang akan dicapai, sesuai yang tercantum dalam RPS. Di awal perkuliahan, saya juga menyepakati kontrak perkuliahan dengan mahasiswa terkait item apa saja dalam penilaian, yaitu kehadiran 10%, tugas 25%, keaktifan 10%, UTS 25%, dan UAS 30%. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini berbasis studi kasus dengan menggunakan pendekatan Student Center Learning atau SCL, yaitu pendekatan yang berpusat pada mahasiswa. Dan pada akhir perkuliahan, saya selalu menggunakan metode assessment. Berikut video gambaran pembelajaran di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya dalam tatap muka perkuliahan untuk mata kuliah manajemen pelayanan publik ya. Sebelum perkuliahan dimulai, kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas apa? Ingat? Reformasi birokrasi. Oke, jadi review sedikit ya, di pertemuan minggu lalu kita membahas tentang reformasi birokrasi ya. Kenapa kok, apa itu reformasi birokrasi, kemudian kenapa harus ada reformasi birokrasi gitu kan. Sudah paham semua ya? Oke, sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran yang sudah saya sampaikan di awal pertemuan, di pertemuan kali ini kita membahas tentang inovasi pelayanan publik ya. Jadi kalau di kemarin reformasi birokrasi itu perubahan sistem pemerintahan, di inovasi pelayanan publik ini salah satu hal yang menunjang adanya reformasi birokrasi gitu ya. Teman-teman sudah pernah mendengar ya kata inovasi, itu pasti sering mendengar ya. Ya. Apa kira-kira inovasi menurut teman-teman? Inovasi itu ya, Mas? Oke, untuk memudahkan pelayanan. Ada yang lain lagi? suatu hal yang atau proses untuk mengeluarkan ide-ide. Ya, proses untuk mengeluarkan ide-ide itu. Jadi tepatnya inovasi itu adalah perubahan yang lebih baik ya. Jadi kalau inovasi itu, misalnya contohnya di kehidupan kita sehari-hari,
Kalau dulu kita mau ojek itu kan masih manual ya, ojek pangkalan gitu. Nah, sekarang ada namanya ojek online. Nah, itu bisa dikatakan bentuk inovasi sesuai dengan RPS yang sudah saya jelaskan di awal pertemuan gitu ya. Terkait inovasi pelayanan publik, mungkin jadi kalau kita lihat inovasi itu apa sih? Gitu. Inovasi itu adalah intinya adalah sesuatu yang baru atau penemuan yang baru gitu loh. Penemuan yang baru atau bisa juga dikatakan proses pembaharuan atau pemanfaatan atau bisa juga dikatakan pengembangan sesuatu yang sudah ada sebelumnya kemudian diinovasi gitu, dikembangkan menjadi sesuatu hal yang baru atau mungkin dalam hal makanan, mungkin pisang kemudian diolah lagi menjadi keripik, itu kan bisa juga disebut sebagai inovasi gitu ya. Nah, kalau berkaitan dengan pelayanan publik, berarti inovasi ini merupakan terobosan di bidang pelayanan publik. Masih ingat ruang lingkup pelayanan publik itu apa saja? Masih. Apa, Mbak? Administratif, barang, jasa, dan administratif. Oke, jadi ruang lingkup dari pelayanan publik itu adalah pelayanan jasa, kemudian pelayanan barang, dan pelayanan administratif gitu ya. Kalau pelayanan jasa itu misalnya rumah sakit gitu juga. Terus kemudian kalau pelayanan barang itu penyediaan listrik gitu, PDAM, rumahan itu termasuk pelayanan publik di bidang pelayanan barang itu. Kemudian kalau pelayanan administratif, contohnya apa kira-kira? Ya, KTP gitu. Berkaitan dengan dokumentasi, misalnya di imigrasi itu kan kita butuh, misalnya mau ngurus visa atau paspor itu termasuk dalam pelayanan administratif. Nah, sedangkan inovasi pelayanan publik berarti di sini inovasinya itu di bidang tadi jasa, kemudian barang dan administratif gitu ya. Nah, tujuan dari inovasi pelayanan publik itu intinya adalah memberikan manfaat bagi masyarakat gitu ya. Kenapa kok harus ada inovasi? Itu tujuannya sebenarnya untuk memberikan kemanfaatan pada masyarakat gitu ya. Nah, ini selanjutnya tentang kenapa perlu ada inovasi pelayanan publik. Kira-kira kenapa? Untuk akuntabilitas dan transparansi, agar tidak terjadinya. Oke, mungkin ada pendapat tambahan lain, Mas Rohit? Efektivitas. Ya, efektivitas gitu ya. Jadi tujuan kenapa harus ada inovasi pelayanan publik itu bisa dikatakan tepatnya mungkin tuntutan zaman gitu ya. Tuntutan zaman juga bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini ada beberapa hal kenapa perlu adanya inovasi pelayanan publik. Yang pertama mungkin meningkatkan kepuasan masyarakat. Jadi kalau teman-teman lihat biasanya kan banyak aduan-aduan atau kritik-kritik, baik itu mungkin di media sosial gitu ya, terkait pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi kita, misalnya terlalu lama atau berbelit-belit gitu kan. Ini makanya perlu adanya inovasi. Terus kemudian yang kedua, benar kata Mas Rohit tadi, efisiensi dan efektivitas gitu ya. Jadi dengan adanya inovasi pelayanan publik itu bisa memangkas birokrasi dan mengurangi pemborosan. Misalnya kalau dulu kita mau ngurus KTP atau ngurus surat-surat tertentu tuh harus melewati banyak proses gitu loh. Mungkin kalau dulu ke RT RW kelurahan seperti kecamatan baru ke ini. Nah, sekarang ada beberapa layanan publik terobosan baru dari Dukcapil ya, kalau di kita Dukcapil misalnya melalui mall pelayanan atau melalui aplikasi-aplikasi tertentu gitu. Jadi meningkatkan efisiensi dan efektivitas gitu. Oke, ini yang ketiga tadi dikatakan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi potensi KKN gitu ya. Kalau dulu mungkin kita sering merasakan dalam mengurus sesuatu itu ada pungli gitu. Nah, sekarang dengan adanya
mungkin melalui aplikasi-aplikasi tertentu itu lebih transparan gitu loh. Biaya yang dibutuhkan berapa, kemudian persyaratannya apa, kemudian waktunya berapa lama gitu, itu lebih transparan gitu ya. Nah, yang keempat yaitu mendorong partisipasi masyarakat. Apa maksudnya kira-kira mendorong partisipasi masyarakat? Mas Rohit, kenapa kok mendorong partisipasi masyarakat inovasi ini? Warga ikut membantu lebih mudah diakses, lebih bisa menyalurkan lewat mulut ke mulut penyebarannya, terus pengaksesannya bisa lebih mudah dijangkau dari mana saja. Oke, jadi mendorong partisipasi masyarakat itu artinya melibatkan warga masyarakat dalam proses pelayanan publik. Mungkin dari beberapa aduan atau kritik dan saran dari warga masyarakat. Biasanya kalau di instansi penyelenggara pelayanan publik itu kan ada kota aduan gitu tuh. Atau kalau di media sosial itu kan ada aku untuk misalnya kontak personnya, misalnya ada keluhan atau apa kan bisa lewat situ ya, lewat kota aduan itu. Nah, itu bisa menjadi evaluasi dari penyelenggara pelayanan publik itu gitu loh, untuk perbaikan kedepannya gitu. Nah, ya ada feedback ya, betul sekali ada feedback. Jadi di sini lebih meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi kepedulian masyarakat untuk perbaikan dalam pelayanan gitu ya. Oke. Tentang kenapa perlu ada inovasi pelayanan publik, ada yang ditanyakan? Cukup ya. Jadi contohnya banyak ya di sekitaran kita gitu. Oke, next kita bahas tentang ini, karakteristik atau ciri-ciri inovasi pelayanan publik. Jadi inovasi pelayanan publik itu biasanya ciri yang pertama itu berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Jadi kenapa harus ada inovasi tadi kan? Oh, ternyata masyarakat tuh butuh adanya inovasi ini gitu loh misalnya. Karena selama ini mungkin pelayanan yang didapatkan terlalu lama misalnya, kemudian tidak transparan, makanya perlu inovasi pelayanan publik. Jadi, yang dibutuhkan masyarakat itu apa sih sebenarnya dalam pelayanan publik itu? Kan kita biasanya kalau mau urus sesuatu kan pengennya cepat kan ya, cepat, terus kemudian ya mudah diakses gitu. Jadi karakteristik pertama dari inovasi pelayanan publik itu adalah berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu mengutamakan nilai manfaat. Jadi kenapa harus ada inovasi, manfaatnya apa itu kembali ke kebutuhan masyarakat. Memang inovasi itu bermanfaat bagi masyarakat, mempercepat proses gitu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pelayanan publik itu dapat direplikasi oleh instansi atau lembaga lain. Misalnya kalau daerah A misalnya membuat inovasi pelayanannya, misalnya di instansi Dukcapil misalnya, dia membuat aplikasi untuk memudahkan orang mengakses atau mengapply KTP. Itu bisa direplikasi mungkin di dinas atau instansi penanaman modal atau surat izin. Itu bisa. Nah, pariwisata itu bisa direplikasi. Gitu. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu biasanya dalam inovasi pelayanan publik itu sering memanfaatkan teknologi informasi, apalagi sekarang ini ya, kita banyak menggunakan teknologi informasi. Saya rasa semua orang sudah punya ya gadget. Nah, yang terakhir karakteristik dari inovasi itu biasanya berkolaborasi dengan lintas sektor. Misalnya dinas atau instansi itu dia berkolaborasi dengan akademisi atau beberapa tim ahli misalnya, tim ahli di bidang IT misalnya. Jadi kan biasanya kalau instansi atau pemerintahan daerah atau mungkin di desa itu kan kadang
SDM-nya terbatas ya, kemampuannya terbatas. Dia kalau mau membuat sebuah inovasi dalam pelayanan publik itu kan dia membutuhkan orang-orang atau ahli-ahli yang berkompeten mungkin di bidang IT. Itu kenapa harus ada kolaborasi. Ini beberapa karakteristik yang mungkin teman-teman bisa menambahkan, ada lagi Bu gitu, silahkan. Tapi intinya poinnya adalah paling tidak ada 5 ini. Nah, ini adalah bentuk-bentuk inovasi pelayanan publik. Yang pertama, inovasi teknologi. Apa contohnya? Inovasi teknologi. Samsat, oke. Yang lain, EKTP. Yang sering kalian gunakan? AI. Ya, sekarang yang banyak AI gitu. AI atau chatbot gitu ya. Misalnya di Halodoc itu kan juga ini ya, tanya kesehatan atau apa. Oke. Jadi itu inovasi teknologi itu banyak contohnya, dan sekarang saya rasa sudah banyak atau hampir semua instansi itu menggunakan teknologi informasi atau inovasi teknologi ini. Oke, yang kedua inovasi proses. Inovasi proses ini berkaitan dengan penyederhanaan prosedur birokrasi. Mungkin kalau dulu itu mau ngurus surat-surat izin itu, izin usaha misalnya, kita harus melewati banyak pintu gitu, dari satu meja ke meja lain. Itu bisa diinovasi melalui inovasi proses atau penyederhanaan bentuk. Mungkin formnya yang biasanya 4-5 lembar dikurangi menjadi 1 lembar kayak gitu. Itu contoh inovasi proses dalam hal proses. Atau di sini contohnya lagi layanan jemput bola ke masyarakat, mobil servis. Misalnya di kita kan sering tuh ada samsat keliling itu loh, ya kan? Nah, samsat keliling itu bisa masuk dalam inovasi dalam proses itu. Jadi kita nggak perlu datang ke samsat misalnya untuk bayar pajak. Nah, itu di kecamatan-kecamatan sekarang kan banyak ya mobil keliling itu namanya jemput bola gitu. Itu memudahkan masyarakat. Nah, kalau terkait dengan inovasi organisasi ini yang ketiga, contohnya adalah ini pembentukan UPT dalam pelayanan publik atau unit pelayanan terpadu. Unit ya Jaduli satu lingkup. Ya, kan banyak tahu gedung terpadu. Gitu kan di sana ada beberapa instansi. Nah, itu salah satu contoh inovasi organisasi. Terus kalau yang keempat, bentuk yang keempat yaitu inovasi partisipatif. Inovasi partisipatif ini contohnya musrembang digital. Ini sudah banyak dipakai di beberapa daerah, contohnya itu di Semarang, itu sudah mulai mengembangkan musrembang digital. Jadi aspirasi dari masyarakat itu disalurkan melalui sebuah aplikasi, gitu, masuk langsung ke ini, nanti diseleksi itu kira-kira program apa yang diusulkan oleh masyarakat itu musrembang digital gitu. Nah, itu mungkin lebih memudahkan ya. Nggak harus mungkin mengumpulkan ini dulu baru musrembang, itu bisa melalui aplikasi aja. Itu musrembang digital. Atau di sini contohnya inovasi partisipatif itu pengawasan layanan masyarakat melalui platform pengaduan. Banyak ya platform pengaduan gitu untuk instansi pemerintahan sudah banyak. Ya, di bidang kesehatan yang sekarang banyak ya, Halodoc gitu, atau apalagi biasanya tanya dokter gitu ya. Ya itu inovasi partisipatif. Tentang bentuk-bentuk inovasi pelayanan publik ada yang ditanyakan? Cukup ya. Oke. Nah, kita ke ini. Best practice atau contoh-contoh inovasi pelayanan publik yang ada di sekitaran kita lah, atau di Indonesia ini secara keseluruhan banyak ya. Ini contohnya ini lapor itu layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Itu yang membuat ada instansi dari
Kementerian Pan-RB. Jadi teman-teman misalnya ada keluhan apa itu bisa masuk di sini aplikasi lapor. Misalnya kalian menemukan adanya kecurangan di pemerintahan daerah atau apa kolusi atau korupsi itu bisa disalurkan melalui ini lapor ini. Di situ fiturnya itu menyajikan web dan aplikasi mobile untuk menyampaikan aspirasi atau pengaduan masyarakat. Nah ini impact-nya, dampaknya tentu saja adalah untuk meningkatkan transparansi dan responsibilitas. Gitu ya. Ada yang sudah pernah mencoba ini aplikasi lapor? Jadi kalau kalian bisa lihat, oh kepala desa saya ini Bu menyalahgunakan dana desa, itu bisa melalui ini. Ya, ya tapi kan kerahasiaannya dijaga oleh kementerian ini. Nggak mungkin dia sharekan ini gitu. Kalau misalnya di publish kan orang takut mau lapor, takut dibully. Nah, ini yang kedua contoh best practice-nya yaitu mall pelayanan di Ponorogo sini ada ya mall pelayanan ya. Ya, mall pelayanan yang biasanya di kota-kota besar itu kan banyak juga ya mall pelayanan. Surabaya, Banyuwangi, bahkan di tingkat kabupaten gitu sudah banyak mall pelayanan. Ada yang sudah pernah mencoba mall pelayanan? Ya. Gimana ininya? Diperbaiki lagi sih. Kalau dibanyakin cukup. Cukup. Efisiennya sudah bagus. Saprasnya terkait apa itu? Kursi tunggu, Ruang tunggu. dan lain sebagainya. Kurang begitu luas sih ya. Ya, karena di situ mungkin banyak ini ya, banyak UPT lain yang ada di situ. Tapi paling tidak dari segi prosedur itu lebih memudahkan, cepat. Tidak ada saja tapi ya itu antriannya yang lama. Ya paling tidak masyarakat itu bisa ada pilihan gitu. Ada pilihan kalau misalnya tidak bisa langsung ke, kan di situ ada Dukcapil ya. Nah, misalnya nggak bisa Dukcapil, dia pilihannya bisa ke mall pelayanan. Mungkin sambil jalan-jalan nunggu lama di situ bisa. Oke. Nah ini e-Samsat atau elektronik Samsat itu yang dibentuk oleh Ditlantas Polri dan Bapenda, Badan Penerimaan Daerah gitu ya. Itu melalui e-Samsat ini masyarakat bisa membayar pajak kendaraan via ATM atau ada mungkin mobile banking atau di marketplace ya, di marketplace kan juga bisa, misalnya Tokopedia, minimarket ya bisa juga. Nah ini manfaatnya bisa mengurangi antrian atau percaloan gitu ya. Kalau dulu misalnya mau bayar pajak perpanjangan STNK atau apa, titip gitu kan, titip bayar gitu karena nggak mau nunggu lama gitu kan. Nah 50.000. Nah dengan adanya e-Samsat ini lebih mempermudah masyarakat gitu. Dari manapun kita bisa mengakses selama itu ada jaringan gitu. Oke. Nah contoh best practice yang lain yaitu si Pandu, sistem kependudukan gitu ya, layanan terpadu. Ini mengintegrasikan pengurusan perizinan, administrasi kependudukan hingga pengaduan. Itu banyak di kota-kota besar, misalnya di Kulon Progo dan lain sebagainya. Ada juga di sini, misalnya inovasi Posyandu Digital dan Kampung KB. Kampung KB itu di daerah kalian sudah ada, di desa atau di tempat tinggal kalian? Belum? Ada? Ada. Oke, jadi dengan adanya Kampung KB ini ya, atau Posyandu Digital itu bisa memantau layanan kesehatan dan anak secara visual. Itu beberapa best practice. Masih banyak lagi, kalian bisa mengeksplor di beberapa artikel-artikel
atau apa namanya jurnal-jurnal hasil penelitian tentang inovasi pelayanan publik itu banyak sekali. Gitu. Nah, terkait inovasi pelayanan publik ini kan pasti ada tantangan ya atau hambatan. Kira-kira menurut kalian dengan adanya inovasi-inovasi tadi itu apa tantangan atau hambatan-hambatan yang sering terjadi? SDM. Menggunakan elektronik jadi ya kebanyakan itu ya SDM-nya kurang mendukung kompeten gitu, kemudian masalah infrastruktur dan lain-lain. Nih, terbatasan SDM dan kapasitas teknologi, resistensi atau penolakan ya, penolakan birokrasi. Biasanya birokrasi itu kalau ada inovasi atau hal baru itu mungkin ada resistensi, gitu. Ada penolakan gitu. Kemudian hambatan regulasi yang kaku. Hambatan regulasi yang kaku itu contohnya misalnya peraturan-peraturannya itu menghambat atau tidak mendukung gitu ya, tidak mendukung adanya inovasi. Contohnya kemarin kayak kasus di Grogol itu kan dia mau membuat desa digital tapi terbentur beberapa aturan-aturan gitu ya. Ya aturan-aturan tertentu gitu loh. Gitu. Terus kurangnya partisipasi masyarakat itu juga mempengaruhi. Nah itu beberapa tantangan terkait pelaksanaan inovasi pelayanan publik. Mungkin teman-teman bisa menemukan lagi beberapa hal yang bisa menghambat adanya inovasi pelayanan publik. Ada yang ditanyakan? Belum ya? Paham? Paham atau ini? Oke, udah ya. Jadi tahu ya tujuan kenapa adanya inovasi, kemudian karakteristiknya apa, kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi atau hambatan-hambatan yang dihadapi. Oke, cukup? Udah ya, paham ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sebelumnya, tapi ini ya, saya ingatkan lagi untuk pertemuan berikutnya, itu tugasnya sudah dikerjakan apa belum tentang observasi proses. Observasi ke beberapa instansi penyelenggara pelayanan publik ya. Nanti silakan dipresentasikan. Oke, disiapkan untuk minggu depan presentasinya kelompoknya. Oke. Saya review sedikit tadi hasil pertemuan kita tentang terkait inovasi pelayanan publik ya. Jadi kalian harus tahu apa itu inovasi pelayanan publik, kemudian kenapa harus ada inovasi pelayanan publik, terus contoh-contoh best practice-nya di Indonesia, terus kemudian tantangan apa yang dihadapi ketika ada inovasi pelayanan publik itu. Oke, sebelum saya akhiri sekali lagi, ada pertanyaan? Pas ya, cukup ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Disiapkan tugasnya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.